Pemirsa, harga daging sapi mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir ini. Di pasaran, harga daging sapi bahkan mencapai harga Rp150.000 per kilogram. Lantas apa sebenarnya penyebab kenaikan harga daging sapi dan bagaimana ketersediaannya? Berikut laporan Imran Tajudin dan juga Azhari Narotama dari salah satu rumah potong hewan di Jakarta Timur. Jadi ini adalah proses pengepakan atau juga persiapan atau juga pemotongan dari daging sapi beku yang ada di Perumda Dharma Jaya. Kalau Anda lihat ini lebih higienis dan lebih steril memang. Untuk daging sapi beku seperti ini yang lebih higienis dijual dari harga Rp115.000 sampai dengan harga Rp130.000 per kilonya. Jadi harga di sini dijual tidak begitu jauh range-nya. Karena ketika dilepas ke masyarakat harganya sekitar 115 sampai 130.000 dan ada program reseller yang diberikan kepada pedagang. Jadi harganya tidak akan jauh di kisaran tersebut. Nah, daging-daging ini kalau tadi saya lihat memang adalah daging impor yang dikirim dari Brazil ke Indonesia juga tentu untuk memenuhi stok kebutuhan daging sapi. Lantas bagaimana sebenarnya ketersediaan daging sapi di Perumda Dharma Jaya ini? Saya akan ajak Direktur Utama dari Perumda Dharma Jaya untuk berbincang mengenai hal ini. RPH di Perumda Dharma Jaya, Pak. Untuk stok di sini, untuk penyediaan kepada masyarakat, terutama wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pak, cukup nggak, Pak? Atau memang sekarang stoknya lagi kurang saat ini? Sebetulnya kalau daging sih, saya saya yakin bahwa cukup itunya stoknya, baik itu sapi hidup maupun juga daging beku. Jadi memang ada dua gitu, mau yang hot boning atau mau yang daging beku. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dari stok, kita cukup kok, aman. Nah, untuk harga, Pak, di sini kan cukup murah saya lihat. Masyarakat bisa beli di mana? Karena ini kan cuma di Jakarta Timur, Pak ya. Ya. Untuk secara umum di Jakarta dan sekitarnya, kira-kira beli di mana dan bisa mendapatkan harga sama, Pak, seperti ini? Iya. Sebenarnya kita sudah tersebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta melalui reseller-reseller kita. Selain juga kita ada di marketplace. Jadi memang kita pastikan juga bahwa harga di luar itu jika beli di reseller itu sama dengan harga yang ada di Dharma Jaya. Jadi produk-produk ke Dharma Jaya ini sebenarnya sudah bisa kita peroleh di luar di reseller-reseller kita. Oke, untuk range harga sendiri, Pak, di Dharma Jaya dan di reseller berapa, Pak? Ya, tergantung item ya. Mungkin kalau kisarannya sih antara 100 sampai 130.000 lah ada. Seperti ini kan kita lihat, ini daging paha depan ini kita jual di sini 100.000, gitu. Jadi emang dan dagingnya pun bagus gitu, dan masih segar gitu loh. Jadi memang kita lihat di sini kita ingin memberikan pilihan kepada masyarakat bahwa ada loh daging yang terjangkau untuk dibeli dengan kualitas dan kesegaran yang sama. Itu tadi penjelasan bahwa di Perumda Dharma Jaya sendiri di RPH ini daging cukup aman stoknya dan harganya juga tadi Anda bisa lihat cukup murah, 115 sampai Rp130.000 per kilogram. Bahkan di toko ini di Perumda Dharma Jaya ada beberapa pembeli yang datang untuk membeli langsung daging sapi di sini dengan harga yang lebih murah. Dari Jakarta, Imran Tajudin, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Ya, pemerintah kemudian menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau beku dan daging sapi beku. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan kenaikan harga daging di dalam negeri. Selain itu, hal ini juga menyusul kenaikan harga sapi di tingkat internasional dan untuk mengantisipasi lonjakan harga pada masa Ramadan dan Idul Fitri. Kementerian Perdagangan mencatat harga sapi hidup untuk kontrak pembelian Maret 2022 sudah tembus di angka $4,53 Amerika per kilogram. Ya, pemerintah telah mulai mengimpor lagi daging sapi dan daging kerbau untuk mengendalikan harga daging menjelang bulan puasa ini. Perum Bulog diberitakan telah mengimpor daging kerbau dari India selama bulan Februari. Berapa sebenarnya rencana pemerintah mengimpor daging kerbau dan bakalan sapi ini? Kami akan berbincang dengan Direktur Utama Perum Bulog, yaitu ada Pak Budi Waseso. Selamat sore, Pak Budi Waseso. Selamat sore. Ya,
Pak, sampai sejauh ini bagaimana impor daging yang telah dilakukan Perum Bulog untuk menstabilkan harga di dalam negeri, Pak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa Perum Bulog itu dapat penugasan ya, ini setiap tahun. Dan tahun ini berdasarkan Rakortas, Perum Bulog mendapatkan penugasan impor daging kerbau ya. Daging kerbau untuk 1 tahun sebanyak 100.000 ton. Ya, hanya daging kerbau dari India yang diimpor, yang ditugaskan untuk Bulog mengimpor. Nah sekarang ini untuk awal tahun ini kita bulan Januari, Februari ini kita sudah mengimpor sebanyak mendatangkan sebanyak 20.000 ton. Ya sudah tiba di sini sekarang 12.000, sebentar lagi akan datang sisanya 8.000, berarti 20.000 ton untuk bulan Februari atau Maret ini sudah terpenuhi. Awal Maret ini. Gitu. Ya, untuk kebutuhannya sendiri seperti apa sih Pak Budi? Maaf. Kita sambil melihat. Nah, untuk kebutuhannya kan bukan Bulog tidak bisa menentukan itu karena ini kan dari kebutuhannya adalah dari data yang ada di Menteri Perdagangan ya, dan ini juga dari Menteri Pertanian. Berapa kebutuhan kita secara keseluruhannya daging. Nah, ini kan hanya daging kerbau untuk stabilisasi ya, stabilisasi. Bukan berarti ini mutlak ya, walaupun Bulog mendapatkan penugasan 100.000 ton ya, untuk daging kerbau import ya. Namun demikian kita nanti melihat perkembangannya karena tadi seperti tadi sampaikan ada produksi lokal itu harus kita utamakan gitu. Kita sambil lihat perkembangannya karena seperti BUMN lain itu juga ada yang mendapat penugasan untuk pengadaan daging sapi baik itu lokal maupun impor gitu. Ya, Pak Budi, ini kan yang didahulukan pertama sekarang mau nggak mau adalah impor daging kerbau. Tapi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan stok kerbau di dalam negeri apakah kira-kira mencukupi. Nah, kalau kita mengandalkan dari dalam negeri saja apakah tidak mencukupi, Pak Budi? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Bulog itu kan dapat penugasan saja. Artinya kita melihat perkembangan daripada kebutuhan daging. Jadi bila mana nanti ada kenaikan daging, nah kita harus intervensi dengan operasi pasar. Nah ini salah satu upaya kita untuk memenuhi kebutuhan sehingga suplainya tercukupi ya, sesuai dengan demand-nya sehingga nanti harganya akan turun. Itu seperti itu yang harapannya dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah sekarang menugaskan Bulog khusus sekali lagi daging kerbau impor ya dari India sebanyak 100.000 ton ya, ini ditugaskan. Tapi bukan berarti sekali lagi 100.000 ton itu harus kita habiskan, harus kita impor semua. Kita lihat perkembangan karena sekarang Pak Menteri Pertanian juga sudah mengupayakan untuk nanti mengusahakan tadi dari lokalan ya, dari dalam negeri. Kalau nanti ada kerbau yang dari dalam negeri dan itu bisa diproduksi dagingnya, tentunya kita tidak akan import gitu. Termasuk sapi gitu. Ini hanya untuk kecepatan dalam menjelang puasa Lebaran ini. Ya. Pak Budi, Bulog kan ditugaskan oleh pemerintah untuk mengimpor daging kerbau dalam hal ini. Apakah dalam penugasan itu disampaikan juga kenapa daging kerbau yang diimpor begitu? Ya ini hanya alternatif saja ya karena India ini memproduksi daging kerbau yang sudah mendapatkan untuk diproduksi dan untuk halalnya ya. Jadi selama ini kita sudah semenjak 2016 kita sudah kerjasama dengan India untuk memenuhi kebutuhan dari daging kerbau ya. Tapi bukan berarti kita harus mutlak tadi ya dari India terus kita harus membeli secara keseluruhannya tidak gitu. Oke, baik Pak Budi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan soal impor daging kerbau dari India ini dan juga ketersediaan daging, terutama menjelang pelaksanaan Lebaran dan juga bulan puasa ini, Alfat ya. Usai jeda kami kembali sesaat lagi.